Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih semangat kan untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, kenalkan dulu nama ibu-ibu ini. Baiklah, sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita terima bisa cepat menyerap dan mengingat dalam jangka yang panjang. Dan hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 sumber energi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang sumber energi, lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Dan bagaimana agar tidak cepat habis? Nah, pasti masih banyak lagi pertanyaan yang akan anak-anak ibu pertanyakan. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama. Kita baca cerita terlebih dahulu ya, agar kita tahu bahwa kita manusia itu butuh energi. Pada saat olahraga, Una merasa lemas dan dia tidak bisa mengikuti olahraga. Lalu Pak Guru membawanya ke UKS. Sesampainya di UKS, Pak Guru membuatkan Una air teh. Nah, setelah itu Pak Guru memberikan kepada Una air teh untuk segera diminum. Nah, karena si Una tidak sarapan, maka tubuhnya menjadi lemas karena tidak mendapatkan energi. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang matahari, sumber energi terbesar. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah salah satu sumber energi terbesar. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan, menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sebagai sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat tanpa sinar matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dan proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen tersebut sangat penting bagi tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, setelah kita membaca dan mengamati teks tersebut,
Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama dan yang kedua, paragraf keberapakah informasi tentang sumber energi, yaitu tadi adalah paragraf pertama, dan yang kedua, apa manfaat energi panas matahari. Dan untuk soal 4 dan 5, anak-anak ibu diskusikan dengan orang tua ya. Selanjutnya kita coba mengamati bahwa cahaya panas itu adalah sumber energi, yaitu Siti selain yang ibu jelaskan tadi, untuk mengetahui matahari itu sumber energi terdapat juga dalam sebuah lagu Matahari ciptaan Nur Hasana. Nanti ketika kita sudah masuk sekolah, kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membaca cerita dan anak-anak dengarkan dan amati cerita tersebut. Pada hari ini Ara dijemput ibunya ke sekolah. Ara dan ibunya naik angkutan umum. Saat di perjalanan, angkot tersebut mogok. Lalu Ara dan ibunya pun turun. Saat di perjalanan, Ara dan ibunya bercakap-cakap. Dan Ara bertanya kepada ibunya, "Ara, Bu, kenapa ya angkot tadi mogok?" Ibunya menjawab, "Iya nak, karena angkot tadi kehabisan bensin." "Oh begitu ya Bu. Apa karena bensin itu sumber energi Bu?" "Iya nak, bensin termasuk sumber energi untuk kendaraan." "Dari mana BBM itu berasal Bu?" "BBM berasal dibuat dari fosil hewan." "Apakah BBM cuma bisa digunakan untuk kendaraan?" "Oh tidak nak, BBM juga bisa digunakan untuk memasak dan menghidupkan kendaraan." Lalu Ara bertanya, "Bagaimana cara kita menghemat BBM Ibu?" Ibu menjawab, "Caranya kita harus menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh menggunakan tidak sesuai dengan kebutuhan kita nak. Dan kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar BBM masih bisa bertahan dan digunakan." Setelah itu, "Nah, jadi begitu ya Bu?" "Iya nak." Setelah itu, Ara dan ibunya pun sampai di rumah. Mereka langsung masuk ke dalam rumah, mengganti pakaian, lalu mencuci tangan dan makan. Sebelum makan, mereka melihat jam, yaitu pukul 12.00. Jadi setelah makan, Ara pergi mengerjakan PR pada jam 1:30. Nah, sekarang anak-anak ibu coba diskusikan sama orang tuanya, pada jam berapakah Ara sampai di rumah, dan
Coba lakukan kegiatan di rumah dengan melihat jam berapa lama anak ibu melakukan mandi, makan, dan sholat sebagainya. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga lain waktu kita bisa belajar lagi dalam keadaan baik dan sehat, tentunya bisa bertatap muka langsung dan saling kenal. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.